Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yaitu pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah. Perlu kita ketahui, pengangguran adalah orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang belum sama sekali mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran beserta penyebabnya, yaitu pengangguran normal. Pengangguran normal adalah seseorang yang bekerja atau seseorang yang berhenti bekerja karena ia tidak terlalu menyukai pekerjaan tersebut dan berusaha mencari pekerjaan yang baru. Dalam contohnya, seseorang yang bekerja di dalam perusahaan atau dalam toko, tetapi ia tidak terlalu menyukai dalam hal pekerjaan tersebut, maka ia lebih baik resign atau mengeluarkan diri. Kedua, pengangguran signifikal. Pengangguran signifikal seseorang yang diberhentikan karena dalam perusahaan tersebut mengalami penurunan permintaan sehingga perusahaan tersebut memberhentikan orang tersebut karena kurangnya pemasukan atau peningkatan dalam perusahaan tersebut. Makanya atau tiga, seorang pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah seseorang yang berhenti atau diberhentikan karena perusahaan tersebut tutup. Maka dari itu, orang tersebut diberhentikan bekerja. Walaupun orang tersebut memiliki kemahiran dalam bekerja atau kecakapan dalam bekerja atau kemampuan dalam bekerja, tetapi perusahaan tersebut mengalami penurunan, makanya perusahaan tersebut seperti tutup. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ialah seseorang yang diberhentikan karena adanya pergantian tenaga. Yaitu tenaga mesin. Contoh mesin pakaian atau mesin cuci. Mesin cuci dapat digunakan untuk mengganti tenaga manusia untuk mencuci pakaian. Contoh kecilnya. Poin kedua, pengangguran sebagai cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan pengangguran setengah menganggur. Pertama, pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi atau diakibatkan karena banyaknya lowongan pekerjaan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, tetapi perusahaan tersebut mengalami penurunan drastis. Contohnya, banyaknya sarjana yang ingin melamar pekerjaan, tetapi kurangnya lapangan kerja atau perusahaan. Kedua, pengangguran tersembunyi adalah karena kelebihan kecukupan atau dalam perusahaan tersebut sehingga memberhentikan para pekerja karena jumlah yang diperlukan sangat sedikit, makanya perlu Contohnya, pelayan restoran, kurangnya para pengunjung tetapi banyaknya para pelayan. Jadi, ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian waktu atau adanya jangka waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan. Contohnya pertanian dan perikanan. Dalam pertanian dan perikanan memerlukan waktu, contohnya
yaitu apabila para petani atau musim kemarau maka mengalami berhenti dalam melakukan pembajakan sawah dan sebagainya. Terakhir, pengangguran setengah menganggur. Orang yang dalam mencari pekerjaan atau jam kerjanya berganti-ganti atau dalam pekerjaan, contohnya dalam paruh waktu, yaitu orang yang memiliki waktu tertentu dalam bekerja atau bekerja yang tidak menetap. Makanya poin kedua atau ketiga, masalah inflasi atau kenaikan harga. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dalam perekonomian ekonomi dengan periode-periode lainnya. Inflasi tersebut mengalami kenaikan apabila barang-barang tersebut memiliki barang yang baru atau barang-barang yang lainnya. Contohnya atau jenis-jenis inflasi yaitu inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan kesempatan yang sangat bagus untuk para perusahaan untuk bersaing dengan para perusahaan lainnya. Contohnya perusahaan BlackBerry. Perusahaan BlackBerry ini mengeluarkan aplikasi yang baru agar dapat rakyat rakyat suka. Kedua, inflasi atau kenaikan harga. Perlu kita ketahui, inflasi atau kenaikan harga adalah kenaikan harga-harga barang dalam perekonomian secara umum untuk bersaing dalam perusahaan-perusahaan lainnya dalam periode-periode tertentu atau periode lainnya. Jenis-jenis inflasi yaitu inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan adalah kesempatan kerja yang tinggi untuk menimbulkan atau meningkatkan suatu peningkatan atau pendapatan yang sangat bagus untuk para perusahaan dalam mencapai pendapatan yang tinggi. Tetapi dalam hal tersebut mengalami atau menimbulkan sesuatu pengeluaran yang melebihi dari perekonomian. Contohnya, perusahaan BlackBerry mengeluarkan inovasi BlackBerry atau terbaru untuk menambah minat masyarakat untuk dalam penawaran barang tersebut agar masyarakat suka. Dan kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi desakan biaya terjadi karena apabila perusahaan mengalami peningkatan tetapi dalam perusahaan tersebut hanya memiliki beberapa karyawan, maka perusahaan tersebut memberikan gaji atau upah yang lebih kepada karyawannya. Contohnya, dalam perusahaan memberikan sebuah gaji kepada karyawannya yaitu atau memerlukan karyawan 10, namun perusahaan tersebut tidak mendapatkan atau hanya mendapatkan 1/2 dari 10 yang ia butuhkan karyawan, maka yang harus menambah gaji atau upah para karyawannya dalam jangka jam atau perusahaan jam kerja yang sangat lebih. Inflasi impor atau kenaikan impor terjadi apabila harga barang tersebut atau harga yang dibutuhkan mengalami kenaikan sehingga barang dapat mengalami keuntungan atau mengalami berat yang harus menambah gaji atau upah para karyawannya dalam jangka jam atau perusahaan jam kerja yang sangat lebih. Inflasi impor atau kenaikan impor terjadi apabila harga
harga yang dibutuhkan mengalami kenaikan sehingga barang dapat mengalami keuntungan atau mengalami peran yang sangat penting untuk para perusahaan dalam mencapai atau bersaing kepada para perusahaan lain. Contohnya minyak terkenal atau terbesar di salah satu yaitu Arab Saudi yaitu dapat mengeluarkan sebuah inovasi baru atau memberikan atau menambah banyak tentang menambah inovasi atau menambah berbagai macam atau menyediakan sebuah minyak yang sangat banyak, karena minyak merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat atau kebutuhan. Efek atau dampak dari inflasi yaitu inflasi dan dampak negatif atau positif. Yang pertama positif yaitu karena perputaran yang sangat meningkat atau kenaikan barang yang sangat meningkat, maka para perusahaan berlomba-lomba atau bersaing dalam mengeluarkan sebuah inovasi yang baru. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di dalam Indonesia itu memang bagus. Dalam pemerintah sangat juga bergantung dengan adanya negara-negara lain untuk ketergantungan satu sama lain dalam hal kebutuhan primer, sekunder, dan tersier untuk menyediakan kepada masyarakatnya agar supaya masyarakat tersebut terpenuhi dan tercukupi dalam kebutuhan kecilnya ataupun kebutuhan yang mewah-mewah. Jadi menurut saya perusahaan tersebut atau pemerintah dalam kebijakannya bagus menurut saya.